selanjutnya yang terhormat anggota BPD beserta Ketua RW dan Ketua RT Desa Sidomakmur, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Sidomakmur, yang terhormat Qori dari Marabahan, Ustadz Wahyu Yahya, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Sidomakmur, yang terhormat bapak-bapak, tamu undangan serta ibu-ibu dan adik-adik yang kita muliakan. Salawat serta salam yang kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka memperingati peringatan Maulid besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya selaku ketua panitia pelaksana dan teman-teman panitia lainnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur dan panitia lainnya serta seluruh aspek yang ikut serta menyukseskan acara pada malam hari ini. Alhamdulillah, kerjasama kita semua, gotong royong kita dalam materi ataupun tenaga dan pikiran kita bisa menyukseskan acara pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu semua, pada malam hari ini mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan acara Maulid Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi bukti bahwa kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Yang kedua, kami selaku panitia dan panitia lainnya teman-teman mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menyiapkan tempat ataupun hal yang lainnya tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kita yakin bahwa kedatangan kita di sini untuk mencari ilmu, mendapatkan barokah dan menjalin silaturahmi. Yang ketiga, ulun sampaikan bahwa malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita jadikan wadah introspeksi diri, bahwa kita dalam keseharian kita diperbanyak kesalahan kita, sibuk dengan kerjaan kita sehingga kita lupa apa sebenarnya tujuan hidup kita ini, dan mudah-mudahan dalam kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa memperkuat amal ibadah dan keimanan kita. Sebentar lagi mungkin akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Nur, mungkin lebih jelasnya tentang Maulid Nabi nanti, dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan berkah, mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberi panjang umur. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Penyelenggara atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh PJ Kepala Desa Sidomakmur kepada Bapak Ahmad Hairani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan dan muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur beserta rombongan, selamat datang di Desa Sidomakmur, di Masjid Al-Muhajirin Desa Sidomakmur. Yang terhormat Panitia Masjid Al-Muhajirin Desa Sidomakmur, yang terhormat alim ulama, tokoh agama, guru agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang terhormat Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat Ketua RT RW Desa Sidomakmur, yang terhormat Ketua Karang Taruna beserta anggota, yang terhormat seluruh panitia Hari Besar Islam Desa Sidomakmur, yang terhormat seluruh masyarakat Desa Sidomakmur yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas nikmat sehat umur sehingga kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Muhajirin ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, alhamdulillah pada malam ini kita masih dapat melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan kita dapat melaksanakannya kembali. Amin ya rabbal alamin. Ulun selaku PJ Kepala Desa Sidomakmur mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana, donatur, dan seluruh warga Sidomakmur yang telah membantu sehingga dapat terlaksananya acara ini. Marilah kita sama-sama mengambil sari tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini juga ulun selaku PJ Kepala Desa Sidomakmur menyampaikan pertahankan akidah yang sudah ada yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun berharap nantinya semoga tausiah ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur nantinya benar-benar dapat kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sambutan dari ulun, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami ungkapkan kepada Bapak PJ Kepala Desa Sidomakmur atas sambutan yang telah disampaikan. Para hadirin sekalian, 4 rangkaian acara telah kita lewati. Selanjutnya acara yang kelima dan acara inti, yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Guru Kiai Haji Muhammad Nur. Kepada Guru Kiai Muhammad Nur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, mobil khusus Bapak PJ Kepala Desa Sidomakmur, ya. Panitia Masjid Al-Muhajirin, panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini dalam rangka yang pertama, sama-sama kita saling bersilaturahim satu sama lain. Karena maklum zaman sekarang ini zaman sibuk, istilah silaturahim itu sulit. Tapi dalam acara-acara semacam inilah kita berniat untuk bersilaturahim. Silaturahim itu yang pertama adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, fadilatnya sangat besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayun sa'alahu bi asarin wa yubsatalahu bi rizqi fal yasul rahimah." Siapa yang senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah dia melakukan silaturahim.
Nah, mudah-mudahan kita semua umurnya dipanjangkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita yang halal diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, niat kita berkumpul di tempat ini adalah memperingati maulid atau kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat paling besar, nikmat paling agung yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta adalah terlahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau kita peringati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang biasa aja biasa diperingati lahirnya, hari ulang tahunnya. Nah, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentunya akan mendatangkan kebaikan, keberkahan yang sangat banyak, manfaat yang sangat banyak. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Adakanlah peringatan-peringatan yang baik, karena sesungguhnya peringatan yang baik itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan peringatan kita malam hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan manfaat yang besar bagi kita, perubahan pada diri kita, yang asalnya kada baik menjadi baik, yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya apa alasan kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai semulia makhluk, wahai Nabi Muhammad, dengan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian bergembira. Jadi kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira. Kenapa? Karena adanya anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam. Ada berupa kenikmatan, kesehatan, kenikmatan diberikan harta, macam-macam. Cuma yang pasti dan yang jelas bahwa anugerah dan rahmat yang paling besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita peringati dengan penuh kegembiraan di dalam hati kita akan maulidnya atau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menegaskan dalam Quran bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi semua di alam semesta ini mendapatkan rahmat dari Allah berkat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini adalah manusia luar biasa. Ya, beliau manusia tetapi manusia luar biasa. Maka ada penyair mengatakan Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Jadi Muhammad itu memang manusia,
tetapi beliau tidak sama seperti manusia-manusia lain. Beliau manusia luar biasa. Perbandingannya Nabi Muhammad itu laksana batu yakut yang mahal, sementara manusia-manusia yang lain, maaf termasuk diri ulun, ini mengkaya batu kerikil biasa. Itu perbandingan. Nah, memang beliau adalah manusia terbaik, manusia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling banyak jasanya terhadap umat manusia, bahkan terhadap alam semesta ini. Karena sesungguhnya langit dan bumi dan seluruh isinya tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau seandainya tidak ada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang kita peringati malam ini, kelahiran beliau ini memang manusia luar biasa. Ya memang kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya sama. Beliau manusia. Di Quran bahkan dikatakan qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah olehmu wahai Muhammad bahwa aku ini adalah manusia sama seperti kalian. Aku makan sebagaimana kalian makan, aku minum sebagaimana kalian minum, aku tidur sebagaimana kalian tidur, aku menikah sebagaimana kalian menikah. Tetapi yang diingat, Nabi Muhammad itu makan, tapi bahasa Banjarnya kada pemakan, artinya kada banyak makan. Paham ya kalau orang sini bahasa Banjar? Biasa banyak orang dari Jawa ya. Campur-campur. Jadi Nabi Muhammad itu ya makan seperti kita, tapi catatannya Nabi kada banyak makan. Nah kita nih salahnya kadang-kadang Nabi makan aja, aku makan aja, tapi masalahnya seliter habis seorang. Nah ini masalah. Tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam makan ini sunnahnya Nabi. Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbu bni adam luqaimatun yuqimna sulbah fa in kana la budda fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nabazihi, kata Nabi. Sebenarnya cukup bagi anak Adam, bagi manusia, beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang belakangnya, artinya dia bisa berdiri, bisa beraktivitas. Tetapi jikalau mau menambah daripada itu silahkan, tapi maksimalnya makan itu sepertiga isi perut itu diisi dengan makanan, sepertiga perut itu diisi dengan minuman, sepertiga dibiarkan kosong untuk ruang bernapas. Nah, itu aturan dari Nabi. Ini apa temanya kalau disampat membaca dari itu. Nah, meneladani akhlak Nabi untuk membangun pribadi yang berakhlakul karimah. Itu akhlak Nabi itu banyak yang baik-baik, karena akhlak Nabi itu ditanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sebenarnya akhlaknya Nabi? Maka jawaban beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya semua isi Al-Quran itu diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu semua diamalkan oleh Nabi. Apa yang dilarang oleh Allah taala di dalam Al-Quran semua itu ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya karena dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melewat wahyu Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau. Nah, termasuk masalah makan. Jadi Nabi itu makan tapi kada banyak. Karena tuntunan Al-Quran pun seperti itu. Di dalam Al-Quran itu disebutkan kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah sebahagian daripada makanan-makanan yang baik, yang halal lagi bergizi. Dan gunakanlah energi yang didapat dari makan itu untuk beramal saleh. Nah, jadi makan sebahagian.
Atau di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan, kata Allah Ta'ala. Karena kalau orang berlebihan makan, berlebihan minum, itu yang pasti akan mendatangkan penyakit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia paling sehat sedunia. Karena apa? Di antaranya beliau menjaga pola makan yang baik. Nah, jadi ingat, Nabi itu dari sisi kemanusiaannya beliau makan tapi kada banyak makan. Beliau minum tapi kada banyak minum. Beliau tidur tapi tidak banyak tidur. Beliau lebih mengutamakan di malam-malam hari, terutama di sepertiga malam terakhir. Setiap malamnya beliau salat tahajud. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tapi di sisi lain, walaisa kal basyari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini tidak sama seperti manusia-manusia biasa. Artinya beliau diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang manusia-manusia lain. Nah, sehingga para ahli sejarah atau bahkan di dalam kitab-kitab maulid itu biasa ada pernyataan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khalqa. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia paling bagus fisiknya, paling bagus akhlaknya. Bicara paling bunga siapa? Jawabannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kuat siapa? Jawabannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuatan itu dimiliki oleh Nabi luar biasa. Dikatakan dalam hadis yang sahih bahwa kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melebihi kekuatan 40 orang laki-laki. Nah, ulama menjelaskan maksud 40 orang itu bukan 40 orang biasa, apalagi 40 orang sakit. Ulun yang kira-kira tak kuat pada 40 orang yang stroke semua. Ya. Tapi 40 orang ini ada dua pendapat ulama. Kata ulama, Nabi itu diberi kekuatan sama dengan 40 orang terkuat di dunia. Nah, orang-orang dahulu itu rata-rata kuat karena badan mereka besar-besar. Nih kaum Ad, kaum Samud itu badan mereka besar, rata-rata 30 meter tingginya. Nih bayangkan kalau orang tinggi 30 meter ini kira-kira kuat benar tenaganya. Aduh, kekuatan lawan kita nih dijajaknya kan, patah ada pinggang. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai beliau hidup di zamannya yang besarnya atau tingginya orang kala itu berkisar antara ya 170 cm sampai 2 meter. Nabi kita itu tingginya kurang lebih 192 cm. Kurang pada 2 meter sedikit ya di zaman. Tetapi beliau diberi kekuatan yang luar biasa, yang lebih, andai kata ditanding dengan umat-umat terdahulu, bahkan Nabi lebih kuat dari mereka. Nabi Musa itu terkenal kuat ya. Makanya dalam Quran itu Nabi Musa itu pernah menampar seorang Kibti, itu langsung mati. Kada dengan tenaga penuh ini mati karena memang kuat, tapi dibandingkan dengan Nabi Musa kelewat. Jadi kumpulkan 40 orang laki-laki terkuat mulai zaman Nabi Adam, itu tanding dengan Nabi satu orang, itu Nabi akan mampu menandingi ini kekuatan. Atau bahkan para ulama kedua mengatakan maksud Nabi itu punya kekuatan lebih daripada 40 orang laki-laki, itu maksudnya 40 orang laki-laki surga, bukan laki-laki dunia.
Lalu bagaimana kekuatan laki-laki surga itu? Satu orang laki-laki surga itu sama dengan 1000 orang dunia. Jadi kalau Nabi sama dengan 40 orang laki-laki surga, berarti kekuatan Nabi di dunia ini sama dengan 40.000 orang dunia. Jadi kalau ada 17-an acara itu tarik tambang aja. 40.000 musuh di sebelah, Nabi sendiri itu Nabi tidak akan kalah, paling-paling talinya yang putus padat. Nah ini segi kekuatan. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Rasulullah itu pernah ini membuktikan kekuatan Nabi, banyak bukti-bukti. Nah, di antaranya ada cerita menarik. Ada juara gulat setanah Arab di zaman Nabi di Mekah itu. Namanya Rukana bin Abi Rukana. Tapi Rukana ini laki-laki bukan perempuan ya. Rukana bin Abi Rukana ini juara gulat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam bergulat dan dia berjanji jika Allah seandainya Nabi bisa mengalahkan dia dalam gulat itu, maka dia akan bersedia untuk masuk Islam. Nabi tertarik, dia berjanji masuk Islam kalau Nabi bisa mengalahkannya. Bukan Nabi ini hobinya gulat, bukan ya. Tapi demi supaya orang ini masuk Islam, maka Nabi layani tantangan Rukanah. Maka ringkas cerita, terjadilah gulat antara Nabi dan Rukanah. Rukanah ini memperhitungkan dia tidak mungkin bisa dikalahkan oleh Nabi, karena yang pertama memang dia juara gulat. Yang kedua badannya jauh lebih besar ketimbang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nyatanya ketika gulat itu terjadi, maka dengan mudahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merobohkan Rukanah, mengunci Rukanah sehingga Rukanah tidak berdaya. Tapi Rukanah ingkar janji. Dia berjanji kalau Nabi bisa mengalahkannya, maka dia akan masuk Islam. Tapi kalau itu dia dengan mudah dikalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mau masuk Islam. Dengan alasan, tadi kalah karena belum siap. Macam-macam lah orang kalah itu kan alasannya. Belum siap. Dia tantang lagi, penasaran berubahnya sekali lagi. Oke kata Nabi. Nah, cuma ingat ini oke ini bahasa saya menyampaikan ya. Bukan berarti Nabi itu orang Inggris. Kan oke itu bahasa Inggris. Artinya Nabi menyetujui pertandingan yang kedua. Akhirnya bertandinglah Nabi gulat dengan Rukanah ini. Yang kedua ini bahkan Nabi lebih mudah lagi untuk mengalahkan Rukanah. Tapi Rukanah ini tetap ingkar janji. Dia tidak mau masuk Islam. Bahkan dia memberikan persyaratan yang lebih tidak masuk akal lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rukanah, wahai Muhammad, aku mengaku kalah, tapi aku belum mau masuk Islam kecuali jika engkau penuhi persyaratanku berikutnya. Apa kata Nabi? Jikalau engkau mampu memanggil pohon kayu dan pohon kayu itu datang menghadap kepadamu, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapanmu, baru aku masuk Islam. Oh, ini tantangan kada masuk akal ini kan? Pohon kayu dipanggil. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, diberi mujizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Nabi memanggil pohon kayu, maka pohon kayu itu pun berjalan dengan akarnya datang mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas sujud di hadapan Nabi, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini luar biasa. Di tempat bersejarah itu masih ada di Mekah. Kalau biar ke Mekah itu nanti ada Masjid Syajarah namanya. Di sana, nah ini masjid ini dibangun untuk mengabadikan tempat bersejarah di mana pohon kayu pernah datang berjalan menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya Imam Busiri itu di dalam Burdah itu kan mengatakan,
ja'at lidawatihil asjar sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Datanglah karena panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pohon kayu itu sujud di hadapan Nabi. Tamshi ilaihi ala sakin, dia berjalan dengan akarnya, dengan batang dan akarnya, bila kadami, bukan dengan kaki. Inilah keajaiban, mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat kejadian itu, Rukanah yang tadinya tidak mau masuk Islam, dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu Rukanah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kekuatan yang diberikan Allah kepada beliau. Nah, banyak lagi kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau itu matanya tidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi nama ainahu wa la yanamu qalbu. Ya Allah, berikanlah rahmat, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua matanya tidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Balilam yazal yuraqib Rabbahu, bahkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa 24 jam dalam sehari selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini beda. Kalau matanya tidur, ya hatinya ikut tidur. Bahkan kadang-kadang matanya tidak tidur, tapi hatinya tidur. Artinya hatinya tidak digunakan untuk berpikir yang positif, tidak digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis manusia semacam inilah yang terancam masuk neraka nanti, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan ini. Di Quran dikatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam, kata Allah, kebanyakan dari manusia dan jin. Manusia dan jin yang mana yang diancam masuk neraka? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memikirkan hal-hal yang baik, tidak digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Maka jikalau hati mereka tidak berfungsi dengan baik, telinga mereka tidak berfungsi dengan baik, mata mereka tidak berfungsi dengan baik, ulaika kal an'am, mereka itu kata Allah seperti binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat, lebih jahat dari binatang. Soalnya kalau binatang ini misalnya bahasa Banjar nih bungol lah, sapi misalnya bungol, sebalik biasanya. Ya, masaki sekampungan orang makan. Kalau manusia bungul, ya ini kata kau dihargai. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan Nabi kita. Hati beliau itu selalu ingat kepada Allah taala meskipun matanya tidur. Banyak lagi kelebihan-kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya Imam Busiri itu dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam burdah itu luar biasa. Nah, kata Imam Busiri, pakan Nabi khalqin wa bi khuluqin wa lam yudanu bi ilmin wa la karami wa kullum rasulillahi multazisan garban minal bahri aurasban minad diyami wa wakibun ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi wa min syaklatil ikami. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahkan lebih unggul daripada para nabi dan rasul yang lain, apalagi yang dibandingkan dengan orang yang bukan nabi dan rasul.
Nabi dan Rasul itu semua orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik di zamannya, di tengah-tengah kaumnya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul utusan Allah. Tetapi jikalau dibandingkan dengan Nabi kita lebih unggul dari mereka. Fi khalqin, baik fisiknya, wa fi khuluqin ataupun akhlaknya. Walam yudanuhu bi ilmin wala karami. Bahkan para nabi dan rasul jangankan sama dengan nabi, mendekati nabi pun tidak bisa dalam urusan ilmu, dalam urusan kemuliaan akhlak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling alim, padahal beliau seorang yang ummi. Beliau tidak pandai menulis, tidak pandai membaca tulisan, tetapi ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau itu luar biasa. Ilmu awalin wa ilmu akhirin, ilmu orang awal semenjak Nabi Adam sampai ilmu akhirin, sampai orang hari kiamat dikumpulkan semua ilmunya itu dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau ada belajar, tapi siapa yang mengajarkan kepada Nabi? Yang mengajarkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarkan kepadamu wahai Muhammad ilmu yang belum engkau ketahui. Apapun yang tidak diketahui Nabi diajarkan oleh Allah sehingga Nabi tahu. Jadi ilmunya luar biasa. Wa fi karami, dalam kemurahan, kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun lebih unggul dari para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang berilmu. Mereka adalah orang-orang yang berakhlak baik, tapi dibandingkan dengan nabi-nabi lebih baik lagi. Walam yudanu bi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun garban minal bahri aw rashban minadiyami. Perbandingannya sebuah nabi dan rasul itu seolah-olah memohon meminta kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka minta, yaitu garban minal bahri aw rashban minadiyami. Itu seolah-olah mereka itu meminta dan mendapatkan satu satu timba tangan ini daripada luasnya lautan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau satu isapan, satu sedotan daripada air hujan yang lebat. Jadi itulah perbandingan ilmu dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu laksana lautan yang luas, sementara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul itu seperti satu telapak tangan daripada air laut yang luas itu. Atau ilmu dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu laksana banyaknya air hujan yang deras, sementara yang didapat oleh para nabi dan rasul yang lain itu seperti satu hisap atau satu teguk daripada air itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengetahui lewat mendengar tentang keutamaan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya akan bertambahlah cinta kita kepada beliau. Karena ulama mengatakan, itu diantaranya Imamul Ghazali, beliau mengatakan cinta itu penyebabnya dua. Yang pertama, karena orang yang dicintai ini memang mempunyai kelebihan baik fisik maupun akhlaknya. Nah, maka biasa orang itu jatuh cinta atau mencintai orang karena kelebihan yang dimiliki oleh orang yang dicintainya. Itu satu. Yang kedua, orang cinta kepada seseorang itu karena orang yang dicintainya ini banyak berbuat baik kepadanya. Bicara tentang kelebihan keistimewaan yang dimiliki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita jelaskan sebahagian tadi. Intinya bahwa Nabi itu adalah orang yang terbaik fisiknya, orang yang terbaik akhlaknya. Bicara masalah seberapa banyak Nabi berbuat baik kepada kita, nah ini pun perlu dicatat dan diyakini bahwa manusia yang paling banyak kebaikannya terhadap kita semua, bahkan kepada seluruh alam semesta ini manusia ya,
Allah Ta'ala ada masuk karena Allah bukan manusia. Ini ulun bicara manusia yang paling banyak kebaikannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saat ini kita mendapatkan anugerah dan nikmat yang sangat besar berupa iman dan Islam. Ini berkat kebaikan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan tentang iman dan Islam itu kepada para sahabat, kemudian sahabat mengajarkan itu kepada generasi tabi'in sampai kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan anugerah yang sangat besar ini, iman dan Islam. Itu berkat kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi kenikmatan apapun sebenarnya pada hakikatnya yang kita dapat, itu semua karena Nabi yang membagikan itu. Innama anal qasim wallahu yu'ti. Aku ini tugasnya, kata Nabi, membagikan kenikmatan-kenikmatan dari Allah kepada semua makhluk. Yang memberi nikmat pada hakikatnya memang Allah, tapi akulah yang membagi. Nah, jadi kita wajib dan patut bersyukur kepada orang yang dijadikan Allah sebagai perantara sampainya nikmat Allah kepada kita. Tidak ada seorang jua pun yang mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali pada hakikatnya itu melewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa Nabi, jasanya sangat banyak kepada kita, kebaikannya sangat banyak. Nah, sehingga kita wajib untuk mencintai beliau. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nas min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu, kata Nabi, sehingga aku lebih ia cintai ketimbang orang tuanya, ketimbang anaknya, ketimbang seluruh manusia. Ketika mendengar pernyataan Nabi SAW semacam itu, Sayyidina Umar menyatakan, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in ila nafsi. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai ketimbang orang tuaku, ketimbang anakku, ketimbang seluruh manusia kecuali diriku. Artinya kalau dibanding-bandingkan, aku lebih mencintai diriku ketimbang dirimu, wahai Rasulullah. Itu asal pernyataan Sayyidina Umar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Wahai Umar, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih ia cintai ketimbang dirinya sendiri. Nah, berarti kalau Umar lebih mencintai dirinya ketimbang Nabi itu belum sempurna. Tapi Sayyidina Umar ini adalah sosok manusia yang selalu mengikuti kebenaran. Ketika itu berarti beliau keliru, lantas Sayyidina Umar mengatakan, wallahi ya Rasulullah, al-an anta ahabu ilayya min nafsi. Demi Allah wahai Rasulullah, sekarang ini engkau lebih aku cintai ketimbang diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi, wahai Umar, al-an qad kamula imanuk. Sekarang wahai Umar, sungguh sempurnalah iman. Nah, jadi untuk mendapatkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bayangkan, renungkan betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lah. Kemudian betapa banyaknya kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Bahkan kita mendapatkan anugerah dan nikmat yang paling besar, itu pun berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah rasa cinta tumbuh di dalam hati kita, bahkan rasa cinta ini makin besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya orang yang cinta itu pasti mengikuti orang yang dicintainya. Jadi buktikanlah rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti menteladani akhlak mulia yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi dikatakan semua kebaikan yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya
orang yang paling sempurna dalam mengamalkan kandungan Al-Quran itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dikatakan akhlaknya paling mulia. Ini belum ada kalau membacakan Quran sampai 30 juz malam ini ya. Nah cuma di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Nah maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengamalkan ayat ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya untuk sesegera mungkin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama tentunya dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin aksara min 70 marrah. Sungguh kata Nabi, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap harinya itu lebih daripada 70 kali. Padahal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia yang maksum, yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan beliau melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ada timbul keinginan di dalam hati untuk berbuat dosa dan maksiat pun tidak ada. Istighfarnya lebih dari 70 kali. Atau bahkan jikalau seandainya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hilaf terjadi perbuatan dosa dan maksiatnya, seandainya begitu, Allah Subhanahu Wa Taala lebih dahulu berjanji mengampuninya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ini janji dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi. Tapi Nabi SAW tetap beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya kita yang tentunya banyak dosa dan kesalahan, lebih banyak lagi istighfar dan taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah untuk mendapatkan surga, yang surga itu lebih dari luasnya lebih dari 7 lapis langit dan bumi. Bagaimana caranya untuk mendapatkan surga? Ya tentu dengan beramal saleh, dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya surga dikatakan al jannatu laisa bilash. Surga itu bukan hal yang gratis. Artinya orang mendapatkan surga itu dia mesti berusaha keras untuk mendapatkan surga. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, man dhanna annahu yadkhulul jannata bighairi judin fahuwa mutamannin. Siapa yang mengira bahwa dia bisa akan masuk surga tanpa harus bersusah payah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini masuk surganya menghayal belaka. Tetapi sebaliknya, wa man dhanna annahu yadkhulul jannata bijudin fahuwa muta'annin. Siapa yang mengira bahwa ia bisa masuk surga dengan kesungguhannya beribadah, maka orang ini pun itu memayangkan badannya, mauyungkan awak. Karena orang masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadah. Tapi ibadah, kebaikan harus dilakukan. Kenapa? Karena ternyata rahmat Allah Ta'ala itu letaknya dalam kebaikan dan ibadah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Nah jadi bersegeralah untuk mendapatkan surga, yang surganya itu lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Lantas untuk siapa surga itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala, uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa orang yang paling takwa? Jawabannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair itu, assalamualaikum atqiya, salam sejahtera atasmu wahai manusia yang paling takwa di antara orang-orang yang bertakwa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita disuruh untuk menteladani Nabi. Kalau Nabi manusia yang paling takwa, minimal kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa orang yang takwa itu? Di dalam tafsir dikatakan arti takwa itu imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Takwa itu menjunjung perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu makna takwa secara umum. Namun ayat berikutnya mentafsirkan secara khusus takwa, orang yang takwa yang akan menjadi calon penghuni surga. Siapa? Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang senang berinfak baik dikala ia sedang lapang dengan rezekinya ataupun dikala sedang susah. Jadi urusan infak ini tidak dikhususkan bagi orang-orang yang punya duit banyak, tetapi orang-orang yang sempit rezekinya pun dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Kenapa? Karena kalau orang sudah kaya, dia berinfak bersedekah, maka infak sedekah itu akan mengikat kekayaan itu, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tetap kaya. Bahkan hartanya akan bertambah. Lalu orang miskin, orang yang tidak punya, disuruh untuk bersedekah dan berinfak. Apa fungsinya, gunanya? Infak dan sedekah itulah justru yang akan membuka pintu rezekinya. Yang tadinya dia kesempitan dengan rezeki, dengan infak dan sedekah, insya Allah rezekinya akan makin tambah banyak dan tambah luas. Nah, maka itulah pentingnya kita ini setiap hari untuk berinfak bersedekah. Ada kawas sedikit, banyak barang ada berapa? Nah, terbaliknya. Nah, ya memang aturannya Quran sendiri mengatur liyumfik du sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyumfik mimma atahullah. Hendaklah berinfak bersedekah orang yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Ta'ala, sesuaikan dengan yang dimilikinya. Tapi siapa, kata Allah, yang disempitkan rezekinya, tetap dia berinfak sebahagian dari apa yang ia miliki. Nah, tetapi nilai pahala di sisi Allah Ta'ala ini itu kadang-kadang ditentukan dengan seberapa besar nilai pengorbanan yang dimiliki, yang ada. Jadi orang berinfak 10.000, bersedekah 10.000 dibandingkan dengan yang 1 juta, belum tentu yang 1 juta lebih banyak pahalanya ketimbang 10.000. Yang 10.000 ini bisian duit, 20.000-annya separuh darinya berinfak itu. Jadi nilainya separuh harta yang diinfakkan. Yang 1 juta ini 1 miliar bisian duit, seberapa 1 juta itu? Jadi nilai pengorbanannya lebih besar yang 10.000 itu ketimbang yang 1 juta. Jadi kipian ini kalau bersedekah, berinfak itu sedikit, jangan berkecil hati karena memang punyanya seitu. Nah, tetapi yang jadi masalah ini ya tadi, bisian duit banyak miliaran, berinfak ini lawas benar minta sumbangan itu menunggui. Makanya mencari duit ribuan nang buruk, kali monjok 1.000, nah ada ini seperempat jam. Nah, ini namanya banyak duit tapi pelit. Nah, orang pelit ini gak ada masuk surga, karena di pintu surga itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra Mi'raj melihat surga, di pintu surga itu tertulis anti haramun ala kulli bakhil. Engkau wahai surga haram dimasuki orang yang bakhil, orang yang pelit. Jadi ikuti sunnah Nabi, ikuti akhlak Nabi, Nabi seorang yang pemurah. Karena beliau adalah orang yang paling takwa. Nah, yang kedua, orang takwa yang akan menjadi calon penghuni surga dalam ayat ini. Yang pertama, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Itu adalah orang yang mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri ketika dia marah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau dihina, beliau dicaci maki, bahkan beliau dipukul sampai berdarah, dilempar dengan batu. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mengendalikan diri. Beliau tidak marah karena ini dianggap urusan pribadi. Beliau bahkan ditawari lah
oleh malaikat-malaikat jabal, malaikat gunung itu untuk menghancurkan mereka, mengangkat gunung itu kemudian menjatuhkannya kepada mereka agar mereka binasa, tapi Nabi menolak itu. Nabi mengatakan laisa laisa syadid bisur'ah walakin syadid man malaka nafsahu indal ghadab, kata Nabi. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya dalam adu kekuatan gulat atau tinju misalnya. Musuhnya itu bukan itu yang kuat sesungguhnya. Tetapi orang yang kuat, kata Nabi, adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika dia marah. Dia tidak melampiaskan kemarahannya. Ini kadang-kadang memang kalau orang marah ini biasa akal sehatnya itu hilang. Idza ghadibar rajulu dhahaba aqluh. Kata orang Arab itu, apabila seseorang itu marah maka akal sehatnya itu hilang. Ini sarik lawan bini dihampasnya tipe. Dihampasnya apa-apakah? Rusak semua peralatan di rumah tangga itu. Sarik lawan bini. Itu waktu sariknya. Imbas sudah habis sarik sadar TV belum lunas lagi kreditannya. Nukar basah lagi. Pertanyaan ini pintar apa bungul orangnya? Nah makanya hati-hati kalau marah ini. Bahkan hindari marah itu. Nabi SAW mengatakan al-ghadab yufsidul iman kama yufsidul khalu al-asal. Marah-marah itu bisa merusak iman sebagaimana cuka merusak madu. Nah, jadi hindari sifat marah Nabi itu urusan pribadi, tidak pernah marah. Nabi itu bisa marah jikalau agama Allah Ta'ala dilecehkan orang, Allah Ta'ala dilecehkan orang, falam yakum ahadun ala ghadabi. Jikalau itu terjadi, tak ada orang yang mampu menahan kemarahan Nabi. Nah jadi Nabi ini orang yang bisa menahan marah, mengendalikan diri. Yang ketiga, orang takwa yang akan menjadi calon penghuni surga, wal afina anin nas. Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini pun perkara sulit bagi nafsu kita. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mencontohkan bagaimana beliau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang bahkan sangat fatal sekali. Nah itu ada pernah Abu Jahal itu merencanakan hal yang buruk terhadap Nabi. Abu Jahal bikin jebakan, itu lubang ya, digali di depan rumahnya. Nah rumah Abu Jahal itu ya mungkin sekitar 150 meter dari rumah Nabi lah gitu. Galapian ke Mekah itu ada orang menyebutnya Wisi 1000. Nah disitulah rumah Abu Jahal. Kalau rumah Nabi itu maktab itu apa? Perpustakaan sekarang ya, itu tempat rumah Nabi dilahirkan. Ya kurang lebih lah jaraknya 150 meter. Jadi satu ketika Abu Jahal ini merencanakan hal yang buruk terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibikinlah lubang di depan rumah Abu Jahal. Lalu caranya bagaimana? Abu Jahal sesudah selesai lubang itu, di atasnya itu diandak ranting-ranting korma itu kemudian ditimbun dengan tanah sehingga ada ketahuan bahwa di bawahnya itu ada lubang. Nah, mungkin orang jabak babi itu kayak itu mungkin. Lalu bagaimana caranya? Abu Jahal menyuruh seseorang untuk memberitahukan kepada Nabi. Apa? Beritahukan kepada Muhammad, kata Abu Jahal, bahwa aku sakit. Nah, Abu Jahal ini meskipun dia kafir, dia tahu akhlak mulia yang dimiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau mendengar berita ada tetangga-tetangganya yang sakit, pasti Nabi menjenguk meskipun tetangganya itu orang kafir, bahkan orang yang memusuhinya seperti Abu Jahal. Jadi sudah, ringkas cerita, ini jebak, perangkap sudah disiapkan. Nah ini Nabi didatangi oleh suruhan Abu Jahal. Diberitakanlah bahwa Abu Jahal sakit. Maka Nabi bergegas untuk menjenguk Abu Jahal. Tapi Nabi SAW ini manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa ya'simuka minan nas.
Allah Subhanahu wa taala menjagamu wahai Muhammad dari kejahatan manusia, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan selangkah lagi menginjak perangkap yang dibikin oleh Abu Jahal tadi, malaikat Jibril diperintahkan Allah turun menemui Nabi dan memberitahu kepada Nabi bahwa di depannya itu ada perangkap. Kata Jibril, wahai Muhammad, stop langkahmu, karena di depanmu ini ada perangkap, dan kembalilah engkau ke rumahmu. Engkau tidak perlu menjenguk Abu Jahal. Kenapa? Karena dia sakit, itu bohong. Abu Jahal ini sudah selimut kayak sahabat, nah, saya sahabat panas dingin ini demam. Nih, tapi melihat ke depannya itu, melihat Nabi SAW kembali, maka Abu Jahal ini lupa bahwa dia mengaku sakit. Dia melompat dari tempat tidurnya, mengejar Nabi SAW, dan dia berteriak, wahai Muhammad, kenapa engkau batal menjenguk aku sakit? Ini namanya aja Abu Jahal. Abu Jahal itu datunya bumul. Gua pada garing inilah, bukan menyazai Nabi. Kenapa ikan pada jadi menjangkau aku yang garing ini, pada orangnya bukan. Nah, akhirnya dia lupa dengan perangkap yang dibikinnya sendiri, maka ia sendiri yang jatuh di dalam perangkap itu. Keajaiban pun terjadi. Ketika Abu Jahal jatuh di perangkap itu, maka Abu Jahal diminta tolong kepada orang-orang yang ada di sana. Dia enggan, gengsi, minta tolong kepada Nabi asalnya. Minta tolong. Akhirnya orang-orang menolong, mengulurkan tangan kepadanya, maka lubangnya makin dalam sehingga tangan tidak sampai. Kemudian diulurkan tali sepanjang apapun tali yang diulurkan, lubangnya makin dalam, maka tali itu tidak sampai. Terakhir Abu Jahal terpaksa berteriak meminta tolong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi padahal direncanakan hendak dibunuh tadi di perangkap itu, tapi Nabi dengan kebesaran hatinya, beliau dimintai tolong oleh si Abu Jahal, maka Nabi menolong, dan itu sangat mudah. Nabi cuma mengulurkan tangannya kepada Abu Jahal, sampai tangannya itu diangkatlah Abu Jahal dari lubang itu. Apa yang diucapkan Abu Jahal? Apakah Abu Jahal berterima kasih kepada Nabi? Tidak. Dia ucapkan, wahai Muhammad, sungguh hebat sekali sihirmu. Menjaga kita ini tempelengnya lagi, gugur lagi biasa. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Kenapa? Wal afina anin nas, bahkan bukan sekedar memaafkan Nabi, tapi wallahu yuhibbul musinin. Di ujung ayat ini Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya bukan saja cuma memaafkan kesalahan orang lain, bahkan Nabi itu berbuat baik kepada orang yang salah kepada Nabi, ya seperti Abu Jahal. Itu salah satu contohnya aja. Maka inilah akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai umat disuruh untuk menteladaninya, untuk mengikutinya. Akhlak yang mulia ini, yang mungkin kita tidak sama persis seperti Nabi, tidak bisa, tapi minimal kita berusaha untuk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini akhlaknya dipuji oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Nah, kemudian kita sebagai umat ini disuruh untuk mengikuti Nabi. Ya, apa di dalam Al-Qur'an itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Nabi. Jikalau kalian mengikuti aku, maka yang pertama Allah akan cinta kepada kalian, yang kedua dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan lewat peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peringatan-peringatan yang lain, kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta. Kita bisa mengikuti, menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlak-akhlak mulia beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diselamatkan dunia sampai akhirat. Di akhirat nanti kita akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat beliau dan mudah-mudahan masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin.
Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian ceramah yang disampaikan oleh Guru Kiai Haji Muhammad Nur. Kami ucapkan terima kasih, semoga bisa mengambil hikmah dan mengindahkan dalam keseharian kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.